Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaca Cerita. Setelah kemarin kita bahas tema tentang new normal, tentang kehidupan orang percaya, kali ini akan ada diskusi lebih lanjut tentang itu, obrolan tentang lebih lanjut tentang itu. Dan kali ini aku udah sama Adri. Halo Adri, apa kabar? Halo, apa kabar? Ya, Ya, jadi kita akan ini Dri, ngobrolin soal yang kemarin. Jadi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu gitu ya episode yang sebelumnya supaya nyambung nih dengan pembicaraan kita hari ini. Nah, Adri, kemarin kita ngobrol soal new normal gitu ya, yang lagi happening oke. banget nih diterapkan. Tapi kita akan merujuk Hmm, kepada kehidupan orang percaya, di mana oke. new normal itu akan selalu ada gitu kan untuk tahap yang lebih lanjutnya, fase lebih lanjutnya. Nah, jadi gini, uh, Adri ini adalah, buat teman-teman juga yang belum tahu mungkin, Adri ini adalah salah seorang temanku ya, yang apa namanya punya Adik kelas. ketertarikan, iya. Wah itu dimension nih. Aduh, jadi Eh, punya ketertarikan lebih terhadap hal-hal yang mungkin kebanyakan orang tuh nggak terlalu apa ya terlalu tertarik kayak misalkan soal kebenaran, soal hal-hal yang apa mungkin adat atau tradisi atau segala macamnya gitu ya. Nah, Adri ini adalah seseorang yang cukup kritis gitu ya, kritis dan punya pemikiran yang luar biasa. Nah, tapi Dri, kita semua tahu untuk mencapai itu kan pasti ada sesuatu hal pemicunya kan. Nggak mungkin dulu kamu langsung jadi seperti ini. Nah, yang apa yang mau dibagikan, boleh dong dibagikan latar belakangmu itu dulu sebelum jadi seperti ini gitu. Dulu bagaimana kehidupanmu mungkin masa kecil atau background keluarga? Silakan. ya, panjang sih kebetulan ya kalau saya akan cerita dari awal. Cuman intinya adalah mungkin maksudnya adalah bagaimana saya sekarang ini eh, suka berpikir kritis gitu ya, terus suka apa namanya menyenangi lah, berminat kepada hal-hal yang sifatnya filosofik, philosophical, dan kemudian cultural juga gitu ya. Jadi latar belakangnya mungkin itu dipengaruhi oleh lingkungan di dalam keluarga, karena uh, saya dibesarkan oleh kakek nenek saya yang keduanya bukan 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 seniman. Kalau dibilang seniman juga bukan, dibilang pemerhati kebudayaan atau pemerhati apa, eh, kritikus juga bukan, tapi mereka cukup menaruh minat di situ, dan banyak hal yang kemudian mungkin secara alam bawah sadar itu mempengaruhi saya ya. Ya dulu kan kecil nggak tahu gitu, terus dan seiring dengan tumbuh besarnya saya mulai juga eh, ya seperti biasa, seperti seperti layaknya remaja pada umumnya waktu itu gitu, mulai sering bertanya-tanya tentang jati diri, bertanya-tanya tentang identitas diri, dan itu eh, apa namanya mungkin mendukung juga pencarian saya ini siapa sih. Dan di saat itu memang kebetulan saya punya latar belakang keluarga yang cukup unik, sehingga itu akhirnya justru malah membawa saya eh, sebetulnya tidak menjadi, akhirnya kok ya kebetulan ini mungkin anugerah Tuhan juga, lewat kakek nenek saya lagi sekali lagi itu saya menjadi tidak menganggap latar belakang keluarga itu sebagai satu hal yang negatif, tapi dilihat secara positif, eh, dan dilihat sebagai satu pekerjaan Allah yang, atau ya satu kedaulatan Allah yang tidak apa namanya yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Jadi
bahwa segala sesuatu yang terjadi itu diperkenankan terjadi untuk ya untuk kemuliaan namanya, kurang lebih. Nah, lanjut supaya nggak terlalu melebar dulu. Pencarian jati diri, tapi ya nggak belum terlalu, kalau mau dibilang berhasil juga nggak, karena itu berjalan terus ya. Apa namanya? Oh ya, saya dulu kecil itu dibesarkan dengan latar belakang keimanan Roma Katolik, Katolik Roma. Kemudian waktu saya waktu kembali lagi, jadi saya sempat tinggal dengan kakek nenek, kemudian tinggal dengan papa saya, terus kemudian kembali lagi tinggal sama kakek nenek. Nah, waktu kembali lagi tinggal sama kakek nenek ini, saya mulai aktif di gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Kemudian mulai kenal pelayanan di situ gitu ya. Mulai banyak teman-teman juga. SMA itu justru mulai lebih familiar dengan gereja Protestan. Gitu. Sampai akhirnya kemudian singkat cerita masuk di kampus kita tercinta, dan itu terus masih akhirnya mendalami Protestan. Nggak selesai mendalami Protestan, nggak hanya selesai di mendalami Protestan, akhirnya justru saya sampai di mendalami, ya sebelum mendalami sih, masih mempelajari ortodoksi. Jadi sampai saat ini saya sedang belajar mengenai ortodoksi gereja. Jadi dan itu yang pengalaman itu yang kemudian mungkin secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi bagaimana saya melihat orang-orang di sekeliling saya, dan itu mungkin juga salah satu yang mempengaruhi saya untuk belajar. Jadi apa yang kayaknya itu satu hal yang tidak linear gitu ya, tapi sifatnya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi akhirnya dengan kesadaran mengenai sekitar saya belajar, karena saya belajar saya mengkritisi sekitar. Jadi bukan mengkritisi, kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar, sehingga oh lo kok begini, kalau saya belajar begini, kok yang terjadi di sekitar gini. Terus atau misalkan kegelisahan karena yang terjadi di sekitar gini, loh ini kenapa ya kok begini. Terus kalau kemudian saya belajar, oh ternyata kok begini gitu, dibandingkan, akhirnya ya bandingkan, terus mendapatkan satu kesimpulan baru nanti dibandingkan lagi, dapat kesimpulan lagi, gitu seterusnya. Mungkin begitu. Jadi ini menarik banget ya. Jadi dari kecil emang terbiasa. Ini kalau dilihat itu banyak perubahan ya, Ria, dari Katolik Roma, terus kamu masuk lagi pengenalan karismatik Pantekosta, masuk lagi pengenalan Protestan, sekarang ke ortodoksi gitu. Nah, tapi ada nggak, Dri, triggernya atau pemicu kayak di tahap mana kamu jadi, kalau ini kan sebenarnya kamu sudah terbiasa ya dari kecil untuk dapat input. Tadi belum kejawab, sorry, itu kayaknya lupa tadi. Ya, jadi triggernya adalah satu titik di mana saat saya itu, ya mungkin waktu remaja tadi, itu mulai mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitar saya secara lebih serius. Jadi mungkin karena sudah mulai saat ada kesadaran mungkin dengan lingkungan, dengan keadaan sosial di sekitar, akhirnya mulai mempertimbangkan apa yang dipelajari di agama saya atau keimanan saya, dan bagaimana itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di sekitar. Dan ternyata ya hasilnya mungkin kurang mengenakan gitu di telinga atau di pikiran, sehingga loh kok gini gitu, dan kok gitu gitu, kok gini dan kok gitu, dan seterusnya gitu. Akhirnya waktu itu sempat ada kekecewaan juga, ada kekecewaan dan ada
kebuntuan juga gitu. Tapi karena mungkin waktu itu ya karena kurangnya pengetahuan yang cukup ya, belum ada, dan nggak ada yang ngebimbing juga, mungkin akhirnya ya udah saya sempat punya pikiran gini, kok agama ini begini ya gitu. Kok agama ini kalau ternyata kok kayaknya seolah-olah tidak menyelesaikan masalah, hanya memberikan kesenangan-kesenangan yang sifatnya semu seolah-olah gitu. Terus apa namanya? Akhirnya saya oke lah, saya Tuhan gitu. Saya nggak saya apa namanya sempat selama beberapa waktu itu sempat punya pemikiran seperti itu, sampai akhirnya waktu di perkuliahan itu dibahas lebih serius di kampus, dan kebetulan saya punya salah satu, ya saya anggap kakak saya sekaligus dosen saya juga, sudah kemarin sudah ngobrol Mas Andika itu, jadi ya beliau yang membimbing saya banyak hal, membukakan saya juga, mengenalkan saya mengenai konsep-konsep baru yang akhirnya saya mendapat pelan-pelan secara perlahan mendapatkan jawaban. Oh gini, oh ternyata gini, oh ternyata jawabannya di sini. Jadi tidak berhenti hanya diasumsi saja, tapi dijawab gitu. Dengan loh kenyataannya begini, gitu, ininya begini, tapi dilihat nggak itu bahwa itu sebetulnya yang terjadi dan seterusnya. Jadi sempat ada kecewa pasti ya. Nah, ini menarik nih Dri, kita nyambung ke dengar-dengar nih dulu kamu pernah pengen jadi tentara nih. Apakah itu masa kecewamu? Jadi kamu memutuskan untuk udah aku menjalani hidupku lah. Tadi kan bilang Tuhan, aku gitu ya. Kebenaran ya udah gitu aja gitu. Apa gitu, Dri? Ya, kayak kakaknya, kayak ayahnya Kak Jarlen ya. Ya, tentara juga soalnya. Karena, mungkin iya, gitu. Jadi sebetulnya itu, ya karena jadi saya ya singkat cerita supaya supaya apa namanya jelas. Jadi saya memang kepingin sekali jadi tentara. Saya pengen masuk akademi militer, laut lebih tepatnya pengen masuk di Matra Laut AL ya. Terus karena latar belakang keluarga tadi yang saya sebutkan di awal tadi itu menyebabkan saya akhirnya terjegal di prosesnya. Akhirnya sampai saya memutuskan oke lah sudah gitu, saya relakan, saya cabut berkas. Oke, sudah itu nggak usah dipikirkan lagi. Tapi ternyata nggak begitu kenyataannya, karena saya sendiri ternyata masih punya angan-angan yang sangat besar, tapi kayak seolah-olah dipatahkan gitu aja. Tapi sebetulnya saya bohong sama diri sendiri, terus kayak ya ada kekecewaan, ada nggak terima juga itu. Tapi itu tidak hanya itu gitu, ada ya mungkin salah satunya itu ya karena kekecewaan itu nggak dapat cita-cita. Nah karena cita-citanya ini ternyata dipengaruhi oleh latar belakang tadi, akhirnya saya melihat latar belakang itu kenapa ada yang salah dengan latar belakang ini, terus mulai diurut-urut lagi, dilihat lagi lebih jauh, ternyata ada potensi-potensi kekecewaan baru yang timbul dari situ gitu. Tapi pelan-pelan ya akhirnya mulai belajar untuk berdamai dengan situasi, walaupun belum sepenuhnya berhasil ya gitu ya, proses gitu. Tapi ya sejauh ini kondisi saya hari ini jauh lebih baik daripada yang dulu. Masih pengen gak, Dri? Enggak. Karena ternyata jadi tentara juga nggak satu sih, jadi tentara yang pertama tidak segampang yang saya pikir, dalam arti maksudnya bukan dari personal, dari internal saya, tapi mungkin ya nanti jadi
gimana yang jadi keluarganya itu nanti akan gimana, mungkin akan lebih merasakan lebih sulit atau Hmm. jarang ketemu, ya mungkin Kak Charul Hmm. lebih bisa relate ya dengan cerita itu gitu. Iya. Terus bagaimana nanti mungkin kalau seandainya ditugaskan jauh ya saya sih Hmm. senang gitu. Saya sih senang-senang aja karena saya juga hobinya traveling, Hmm. adventure gitu. Nah, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau lihat dari internal nggak terlalu ada masalah, tapi eksternalnya kan Hmm. jadi masalah itu, dan itu nanti ya ya ternyata tidak segampang itu. Terus um, dan ternyata banyak hal yang saya temukan sampai hari ini di proses saya belajar atau ketemu orang dengan bagaimana kondisi saya sekarang atau situasi saya sekarang itu ternyata tidak kalah menarik. Hmm. Jadi Ya. dan terutama apa namanya dalam posisi saya sekarang, saya seolah-olah saya ya boleh dibilang bisa lebih menjadi perpanjangan, istilahnya ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama Hmm. dibandingkan kalau jadi tentara ya mungkin itu aja gitu. Tapi kalau ini Ah, mungkin apa namanya, lingkupnya lebih lebih broad, luas. ya Ya. ruang lingkupnya lebih lebih luas, ataupun kalau nggak lebih luas, lebih dalam. Justru Oke. kebalikannya gitu. Jadi Hmm. ya kurang lebih itu. Nah, satu hal yang menonjol dari new normal atau fase baru atau pola yang baru gitu adalah tantangan nih. Tadi kamu udah melewati banyak banget, kita sebut apa ya, pengajaran atau doktrin atau aliran gitu ya. Tadi yang Ya, mulai ya. dari Katolik Roma dan Mm, sejenisnya mm, sampai mm, mm, Ortodoksi. mm. Tantangan terbesarmu itu apa, Dri? Karena kan nggak gampang tuh, ketika kita dari fase sebelumnya, kita bawa pemahaman kan dari fase sebelumnya. Terus kita maju ke Mm. fase selanjutnya kayak, aduh kok kayak gini, tadi sudah di-mention juga sedikit. Tapi yang Iya. terbesar itu apa, Dri? Yang terbesar adalah buat saya itu bagaimana saya akhirnya melihat bahwa ternyata gimana saya membahasakan saya supaya nggak terlalu jadi sebarat begini, saya apa namanya dari satu tempat saya melihat bahwa ternyata kebenaran itu ada di tempat lain gitu. Jadi waktu saya pindah ke Hmm. sini, ke perspektif yang sini, saya melihat ternyata yang di sini ini banyak bobroknya. Hmm. Oke. Nah, jadi saya melihat yang terbesar adalah bagaimana saya kemudian melihat itu dan menyesuaikan dengan orang-orang yang saya kenal yang ada di dalam sini tadi. Terus bagaimana Hmm. mungkin aktivitas-aktivitas saya yang tadinya ada di sini. Kemudian saya sudah Hmm. pindah di sini, saya melihat ini, lah ini gini, tapi saya masih punya koneksi dengan mereka, dengan Hmm. apapun yang ada di sini. Demikian juga saya waktu dari sini, saya pindah ke tempat lain lagi. Saya pindah ke sini, saya lihat yang di sini sama yang di sini. Udah di sini tadi saya lihat begitu, sekarang yang di sini, loh ternyata di sini juga ada permasalahan gitu. Ah. Ada bobroknya juga misalkan. Terus sama, nanti saya pindah lagi ke sini, saya lihat, lah yang ini juga sama nih, ada bobroknya juga. Hmm. Jadi bobrok gitu. Terus akhirnya saya melihat itu sebagai, loh kok jadinya banyak yang apa namanya, banyak yang miss nih ternyata Hmm. ya gitu. Ada pada saat saya berpindah perspektif ke tempat lain, saya bisa lihat, oh ini ternyata ada cacat di sini. Begitu saya lihat dari perspektif lain, oh ternyata ada cacat di sini. Lihat perspektif lain lagi, ada cacat lagi gitu ya. Itu Hmm. kesulitannya sebetulnya di situ. Jadi sempat saya merasa sempat gitu ya, tadinya awal-awal belajar waktu tadi ya kayak dari sini ke sini, pindah ke sini, itu saya melihatnya ininya kayaknya seolah-olah salah gitu ya, jadinya idealis di sini, Hmm. melihat ini salah. Tapi waktu pindah ke sini akhirnya lihat ini, lah ternyata ini juga nggak seideal yang saya anggap gitu, saya Hmm. pikirkan. Terus waktu saya pindah lagi, jadi akhirnya dari berbagai apa ya istilahnya, lompat-lompat itu tadi, perpindahan fase itu tadi,
pergeseran fase, pergeseran perspektif itu membuat saya, oh jadi gini gitu. Jadi pemahamannya mungkin lebih luas, tapi sekaligus juga punya PR yang lebih luas. Oh jadi permasalahannya sebetulnya bukan pada saya sebutnya pribadi aja. Pada pribadinya si dalam konteks ini aliran tadi ya, aliran ini, aliran itu, tapi sebetulnya generalnya pada manusianya sendiri yang punya kesalahan, gitu, ada kekeliruan atau penyimpangan gitu. Jadi gitu. Jadi akhirnya bisa lebih mawas diri dan lebih juga autorefleksi juga, dan menjadi justru lebih ayo gitu, kayak seolah-olah kayak yuk gitu, daripada saya nyalah-nyalahin, maksudnya mencari-cari kesalahan yang hanya untuk mencari-cari kesalahan, tapi saya lebih, kamu tuh keliru loh gitu, yuk atau gini, lebih tepatnya gini, saya kasih pandangan ini loh, pandangannya kalau dari pandangan ini saya melihat kamu itu gini. Misalkan contoh dari saya nih, saya lihat Kak, kayaknya kok bajunya warnanya nabrak sama warna background di belakang ya gitu. Terus atau misalkan gini, lebih soft lagi, Kak, bajunya itu biru sama ada garis-garis putih. Sementara di belakang itu ada background lemari warna coklat. Menurut Kakak gimana? Pas nggak gitu. Nah, jadi kayak terus kalau mereka klik, oh ya gitu, oh ya ini kayaknya kurang pas. Nah baru saya masuk, ini loh gini loh, coba kalau menurut dari perspektif saya kayaknya lebih pas itu gini. Jadi intinya adalah pada saat, pokoknya saya summary ya, jadi dengan adanya berpindahnya shifting paradigma itu, berpindah perspektif tadi, berpindah fase itu tadi membuat ya saya jadi lebih oke, ini ada kesadaran untuk jadi waktu kita lihat masalah itu nggak hanya dari ini terus, tapi kita lihat coba dari sebelah sini, kita lihat dari sebelah sini, kita lihat dari sebelah sini. Oh ternyata masalahnya bukan cuma si ini, bukan ini, atau oh justru bukan itu masalahnya sebenarnya lebih luas lagi. Gitu. Jadi, akhirnya kekecewaan yang tadinya hanya merupakan asumsi satu perspektif saja, itu akhirnya menjadi lebih, oh ternyata gitu, ternyata nggak salah juga kok gitu, ternyata nggak meleset juga gitu, ada salahnya tapi itu tidak berarti dia sepenuhnya salah gitu. Atau sama satu lagi, akhirnya punya sedemikian juga sebaliknya, tidak sepenuhnya yang di sini itu benar 100%. Ada juga melesetnya gitu. Akhirnya oh ya gimana caranya akhirnya dengan ada meleset di sini, ada benar di sini, ada benar di sana, ada meleset di sana, kita membangun titik temu untuk ayo sama-sama mencari yang atau kita sama-sama mengkomunikasikan yang benar. Gitu. Saya punya kebenaran di sini, kamu punya kebenaran di sana, kita lihat yuk, kita bandingkan kebenarannya itu gimana, atau kita cari kalau misalkan itu masih kurang benar, gimana caranya yang kurang benar ini sama-sama kita benahi. Lebih sih begitu. Nah, ini seru banget teman-teman, kita bisa berkaca dari Adri seperti ini. Dalam hidup kita selalu ada tahap di mana kita mencari jati diri. Kita mencari, kayak tadi Adri bilang, saya siapa ya gitu ya, kenapa sih saya ada gitu di dunia ini gitu ya. Kemudian setelah tahap itu ada transisi lagi di mana kita mau mengetahui kebenaran gitu ya. Manusia kan selalu tidak puas gitu ya, apalagi diperhadapkan pada fase baru setelah mempertanyakan jati diri, dia mulai transisi pencarian kebenaran gitu. Nah, tadi dari Adri juga kita bisa berkaca di bagaimana dia ada penerimaan gitu ya, karena setiap kita sebut tadi aliran ya, atau setiap pemikiran itu tidak sempurna gitu. Kayak Adri tadi, dari sini kok ada nggak sesuai nih, pindah ke sini, oh kok ini juga nggak sesuai, terus
lihat ke belakang lagi, ternyata yang kemarin itu tidak seburuk yang saya pikir gitu ya. Setelah ada itu penerimaan lagi, tadi dari Adri juga contohnya ada fleksibilitas gitu ya Adri ya. Jadi kamu mulai, oh iya daripada saya kekeh gitu ya, nggak mau. Yang penting saya mempertahankan kayak gini loh yang benar. Lebih baik kita mulai kayak tadi mulai ada fleksibilitas yang oh iya daripada kita gontok-gontokan lebih baik ayo kita belajar bareng-bareng yuk gitu. Ayo kita pahami bareng-bareng. Nah, itu keren banget, Bri. Jadi menarik banget karena dalam hidup pasti rutenya seperti itu ya, jati dirinya dipertanyakan, kemudian ada transisi, ingin bertemu dengan kebenaran, kemudian ada penerimaan, dan yang terpenting adalah fleksibilitas. Mungkin ada penolakan dulu. Iya, betul. Ada penolakan dulu, habis itu baru penerimaan. Penerimaan gitu ya, baru fleksibilitas. Tapi Dri, sekarang setelah semua perjalanan yang kamu lalui gitu ya, dengan banyak hal yang sudah kamu tahu, sebetulnya visi misimu dalam hidup itu apa sih saat ini? Apa yang ingin kamu capai? Iya, saya itu memandang saat ini saya memandang diri saya adalah sebagai seorang pembelajar yang mengajarkan apa yang saya pelajari. Jadi sehingga visi saya ke depan adalah otomatis saya melihat bagaimana saya mengembangkan diri saya secara lebih komprehensif lagi, lebih maksimal lagi, lebih penuh lagi, lebih ya intinya lebih maksimal, lebih komprehensif, lebih utuh, lebih penuh, sehingga saya juga bisa mengajarkan hal yang sama kepada orang yang saya temui atau orang yang saya ajar nanti. Nah, kenapa saya begitu? Ya dibalik lagi karena misi saya adalah karena misinya balik ke berdasarkan tadi apa yang sudah saya temui bahwa ternyata ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu, ada rupa-rupanya itu tadi, dan itu saat ini banyak terutama di konteks Indonesia itu orang Indonesia itu umumnya belum mempunyai kesadaran yang amat kritis terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya gitu ya. Memang itu wajar karena kalau kita mendalami mengenai psikologi sosialnya orang Nusantara dari zaman dulu itu memang tidak dibangun budaya berpikir kritis seperti yang ada di Barat gitu contohnya gitu. Jadi memang agak berbeda gitu, tapi metodenya kita bisa pinjam untuk kita ayo gitu. Jadi kita bukan terus kita juga akhirnya menjadi sangat western minded gitu, barat banget gitu, terus kita harus mengenakan semua segala sesuatu yang barat, enggak juga. Tapi bagaimana kita pakai itu untuk menilai, kita pakai itu sebagai ya salah satu jalan untuk kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, nggak hanya kalau bahasa Jawanya itu pasrah bongkoan gitu, jadi kayak pasrah seutuhnya gitu. Nah enggak, tapi benar-benar yang benar nggak ini gitu. Kita mulai mempertanyakan karena ya itu tadi orang-orang di Indonesia belum terlalu, walaupun belakangan sudah mulai ya, gitu, belum terlalu punya cara keinginan atau bahkan kemampuan untuk bersikap kritis baik itu terhadap sekitarnya ataupun terhadap diri sendiri. Gitu. Nah itu jadi lewat itu saya sambil belajar, saya mengajar supaya orang-orang yang saya temui atau yang saya ajar itu bisa berpikir lebih kritis dalam hal apapun. Nah konteksnya kalau saya saat ini kan bidangnya di musik, baik itu musik yang secularly itu ada di musik umum ya, secara general, sekuler, ataupun yang
sacred, musik gereja gitu, ataupun juga di ranah-ranah yang umumnya gitu. Nah, dari musik dan musik gereja saja saya bisa dapat di musik gereja ini kita bisa ketemu sama teolog, ketemu sama para pendidik, dan lain sebagainya. Ada di situ ada itu. Nah, yang dari musik sekuler kita bisa ketemu sama seniman, sama para pelaku kebudayaan yang lain, dan ini dari sini justru akan berkembang lagi. Nah, itu yang jadi visi ke depan, tapi sekaligus juga mengerucut akhirnya menjadi misi-misi yang akan saya lakukan. Gitu. Nah, itu. Ya, berhubungan sama itu, Dri, apa sih kontribusi atau apa yang sumbangsi yang sudah kamu berikan terhadap khususnya dalam lingkup gereja ya, dalam pelayanan gitu, yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan kebenaran dan itu. Contoh konkretnya misalkan. Ya, saya mendidik beberapa orang, mengajar atau lebih tepatnya sharing kepada beberapa orang untuk punya kesadaran yang sama, gitu. Tapi sekaligus juga mawas diri, untuk menekankan bahwa mawas diri yang sama supaya ya kita melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu lebih kritis. Contoh, ada orang yang terlalu fanatik misalkan ada mungkin musisi yang terlalu fanatik di dalam gereja. Ya kita punya sebagai saudara seiman, kita tentu perlu untuk mungkin ya nggak negur, ada yang bisa ditegur secara frontal, ada yang nggak bisa ya. Nah, mungkin dengan cara membangun kesadaran dulu itu di antara mungkin sesama musisi gitu, itu akhirnya musisi itu yang jamak ya, di antara sesama musikus gereja itu bisa meminimalisir orang-orang yang seperti itu, dan paling tidak kalau ada dari mereka yang sadar, mereka akan mulai memikirkan caranya. Gimana sih caranya supaya jadi intinya beban itu nggak cuma di segelintir orang, tapi makin luas. Jadi kita makin sama-sama memikirkan gimana caranya supaya ini masalah bisa diselesaikan. Bisa juga dengan bagaimana kemudian ya kita terutama mengantisipasi dalam konteks iman Kristen, bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang sifatnya modifikasi. Jadi bukan yang kita jadi istilahnya adalah keimanan itu bukan kita karang-karang, tapi memang gimana sih sebetulnya yang seharusnya gitu. Kita nggak ngarang-ngarang ajaran sendiri, kita nggak memodifikasi apa yang mungkin dari gereja kita sudah mengajarkan apa, tapi kitanya karena lack of information atau mungkin juga karena badung juga orangnya gitu, jadi akhirnya sangat kreatif gitu. Harusnya diajarin ini, karena sekali lagi musik gereja itu bukan sebagai satu hal yang berdiri sendiri, tapi dia ada di sekitarnya, selalu ada hal-hal yang terkait. Dan dalam hal ini musik gereja itu adalah sarana untuk mengajar orang, jemaat, umat itu melalui musik. Nah, kalau si musikusnya ini nggak ngerti caranya, nggak ngerti konten yang harus diajarkan, gimana dia mau ngajar atau menciptakan musik atau memainkan musik atau menyajikan musik yang sesuai dengan ajaran ini? Iya, betul. Jadi poin pentingnya tadi dari yang belakangan kita bahas adalah kesadaran kritis. Nah, kalau Adri ini lebih condong ke mempraktekkan kesadaran kritis ya. Jadi menyebarkan dalam tanda kutip, ayo dong mulai kritis gitu ya. Jadi nggak segala sesuatu baik, tapi nggak segala sesuatu juga buruk gitu. Jadi, menarik banget Dri. Terakhir Dri,
hal apa yang mau kamu sampaikan ke penonton nih, ke teman-teman kita gitu ya, mengenai ini perjalanan hidup dan berhubungan dengan new normal gitu ya, tahap yang baru sebagai kehidupan orang percaya. Kalau dari kamu ini poinnya adalah gimana kita harus berpikir kritis tentang kebenaran, gimana kita harus mulai, karena begini teman-teman, di luar sana mungkin ya, mungkin termasuk Adri juga, banyak orang yang menganggap hal itu serius, menganggap suatu kebenaran itu serius, Alkitab itu serius, Tuhan itu serius, sehingga mereka belajar sedemikian rupa untuk mengerti kebenaran sejati itu seperti apa. Tapi sayangnya banyak juga yang, ya udahlah, yang penting ke gereja, iman kan gitu, yang penting saya percaya. Tapi konteks percayanya seperti apa gitu ya. Jadi gimana Dri, mengenai kehidupan orang percaya ini, apa yang ingin kamu sampaikan sih gitu? Saya saya tadi barusan sambil googling, tapi rupanya nggak ketemu. Saya keywordnya lupa. Tapi ada satu hal yang pernah menarik, eh, tulisan yang menarik di dalam Alkitab kita. Intinya adalah eh, bagaimana kita diajak untuk mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita, karena suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawab mengenai apa yang kita percaya, apa yang kita imani, dan apa yang kita ajarkan. Terutama dalam hal ini konteksnya bisa kita lihat itu sebagai segala sesuatu yang kita kerjakan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ya, kalau kita mendasari apa yang kita percayai, apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan berdasarkan sesuatu yang kita tahu. Jadi karena kita kritis gitu ya, bukan hanya kita percaya buta atau percaya fanatik atau kita menutup diri seolah-olah melihat itu yang lain salah, itu menyebabkan kita tentu akan bersikap yang kurang pas juga gitu. Jadi dan itu nanti pada saat minta pertanggungjawab nanti itu juga tentu akan berbeda kalau dengan sikap kita sekarang. Kita kritis dengan apa yang kita imani, apa yang kita percaya, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat. Kita tahu dan kita yakini betul-betul bahwa itu ya gitu, ternyata begini, ternyata begitu. Itu tentu kita ya lebih mungkin kita bisa lebih secure kali ya, lebih aman, dan ya dengan demikian kita juga mempraktekkan apa yang sudah dipesankan di dalam Alkitab itu tentu. Ya, luar biasa. Jadi itu ada di 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu gitu ya. Ajaranmu, iya. Nah, Adri, thank you banget nih dari kamu nih. Kita pasti belajar banyak banget ya teman-teman. Jadi jangan seolah-olah cuman karena satu di lingkup ini enggak, ajaran saya yang benar gitu. Karena apalagi sudah kalau memandang oknum gitu ya, ini saya yang benar apa segala macam gitu ya. Tapi kita harus melihat juga karena dari banyak sisi kita banyak dapat pelajaran juga. Thank you banget Dri buat waktunya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja mungkin. Nah, teman-teman, silakan. Ini paling tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya, berkontribusi terhadap kemanusiaan. Nah, karena dengan demikian kita memanusiakan manusia, dan berarti kita memanusiakan juga diri kita sendiri. Wah, keren banget nih pesan dari Adri. Nah, teman-teman, terima kasih untuk stay di Kaca Cerita. Lain kali kita mau bahas tentang musik nih sama Adri, karena dia luar biasa banget juga di musik, pendidik juga gitu ya. Ya, pelayan Tuhan juga di musik gitu ya, teman-teman. Makasih untuk tetap ada di channel Kaca Cerita. Jangan lupa share, like, subscribe gitu ya, biar semua teman kita juga share ke mereka, supaya mereka juga diberkati, punya pandangan dan masukan baru juga. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Jangan lupa berdoa, bersyukur dalam segala hal apapun itu kondisinya, dan Tuhan Yesus memberkati.